Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari SHT1220066. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara menginstal Hadoop dengan multi node cluster. Oke, kita mulai saja. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Di sini saya sudah menyiapkan OS-nya, operating sistemnya. Saya di sini menggunakan Linux. Dan untuk settingnya itu teman-teman bisa melihat. Nah, untuk settingnya itu teman-teman bisa melihat di sini bagian network itu kita harus menambahkan adapter 2, terus enable network adapter, terus pilih yang host only adapter. Ini adalah setup awal, terus pilih yang Intel Pro MT desktop. Nah, terus yang permissionsnya modenya ini kita kasih allow. Nah, ini adalah setup paling awal sebelum kita menginstal Ubuntu-nya atau operating system Linux-nya. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Karena proses menginstalnya lama dan ini saya gunakan record, saya merecordnya, jadi saya tidak menginstal dari awal untuk operating systemnya. Teman-teman bisa mencari tutorial lain untuk menginstal operating systemnya. Oke, kita langsung masuk saja ke Linux-nya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini saya sudah buat. Saya cek dulu namanya sekarang. Saya bisa juga. Oke, sini kita sudah masuk ke Ubuntu-nya atau Linux. Sekarang kita cari dulu tutorialnya. Di sini ada langkah-langkah dari internet, misalnya dari internet gitu, mau setup. Oke, ini adalah saya melihat untuk langkah-langkahnya itu dari artikel di Medium yang namanya itu adalah Joao Torres. Nah, teman-teman juga bisa mengunjungi Medium beliau. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya. Dan di sini saya juga menggunakan Hadoop Mode 3.2.1, terus node cluster dan operating system yaitu menggunakan Ubuntu 18.04. Oke, di sini yang harus kita sediakan itu untuk menginstal Hadoop Multicluster itu yang pertama Java 8, terus SSH dan PDSH. Nah, ini adalah step awal, yaitu kita konfigurasi network kita yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita harus mengaktifkan adapter 2 yang dimana itu attach to-nya itu host only adapter. Terus seperti yang kita lihat di gambar ini, teman-teman bisa melihatnya. Oke, seperti saya. Nah, ini. Nah, terus step 2 itu kita install SSH-nya. Kita copy. Nah, terus kita masuk ke terminal. Oke, di sini kita klik kanan, paste, install. Terus masukkan passwordnya.
konfirmasi. Nah, kita harus menunggu. Nah, setelah itu kita install PDSH-nya. Kita konfirmasi lagi ya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita membuka file itu bash.rc dengan menggunakan komen nano. Nah, di sini itu kita disuruh konfigurasi file ini dengan menuliskan ekspor PDSH RCMD ini. Nah, kita pastekan di sini paling bawah. Nah, di bawah ini. Nah, pastikan bahwa ini adalah sudah paling bawah. Nah, kalau sudah, kita Ctrl X, terus yes, enter. Nah, seperti pada di gambar. Nah, terus step yang kelima itu kita konfigurasi SSH-nya. Kita membuat sebuah kunci baru menggunakan komen di bawah ini. Nah, kita paste, kita enter saja. Ini udah selesai. Nih, kita sudah membuat key dari SSH-nya. Nah, di sini kita akan copy public key-nya ke authorized case, ke file authorized key dengan komen atau perintah seperti bawah ini, yaitu pakai perintah get. Oke, udah, enter. Nah, kita sudah berhasil memindahkan public key-nya. Nah, terus step 7 kita buka SSH localhost. Yes. Oke, udah berhasil ya. Terus kita masuk ke step 8, kita install OpenJDK-nya. Oke, install. Kita masukkan password sudo-nya. Kita konfirmasi. Kita tunggu sampai proses instalasinya berhasil.
Oke, kita tunggu. Nah, terus kita jalankan Java version. Nah, kita sudah berhasil menginstal Java 8-nya. Nah, terus di sini kita install Hadoop. Nah, karena Hadoop ini linknya error, maka kita install, kita cari di Google bahwa install Hadoop 3.2.1. Nah, ini terus kita salin linknya, kita pilih, terus kita buka terminal, kita perintahkan terminal dengan perintah sudo wget min p, terus kita pastekan linknya tadi. Nah, enter. Ini dia akan mendownload. Karena filenya lumayan besar, jadi ya lumayan lama, jadi saya skip saja proses mendownloadnya untuk oke, kita view. Nah, saya paste saja dulu, saya pause saja dulu. Oke, baik, di sini sudah terinstall Hadoop-nya. Nah, selanjutnya itu kita ekstrak Hadoop-nya. Menggunakan perintah pad. Kita copy saja terus paste di terminal. Enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat di atas. Ini untuk ini adalah file yang kita download, dan ini adalah folder yang kita sudah ekstrak. Nah, terus di sini kita ganti nama foldernya itu dengan perintah mv. Jadi kita ubah nama foldernya dari Hadoop 3.2.1 jadi Hadoop saja. Enter. Ini kita ls lagi. Ini udah berubah Hadoop. Nah, terus di sini kita disuruh masuk ke hadoop.env.sh, hadoop.env.sh untuk mengedit Java home-nya. Copy. Nah, kita cari yang Java home. Nah, ini Java home. Ini kita delete aja. Nah, terus kita copy yang ini, yang ekspor Java home ini, terus kita pastekan di tempat tadi. Oke, udah selesai. Terus selesai, kita keluar, Ctrl X, Y, terus enter. Nah, terus untuk step yang ke-14 kita ganti direktori dari Hadoop ini, folder Hadoop, kita pindahkan ke user lokal. Kita pakai perintah sudo env.
Oke, kita pastekan di sini. Kita masukkan password sudonya. Oke, udah. Nah, kalau kita cek di sini sudah tidak ada folder Hadoop-nya karena kita sudah pindahkan ke user lokal. Nah, terus kita membuka environment file environment. Oke, kita buka paste. Nah, di sini kan ada path yang ditampilkan. Nah, ini kita hapus saja path-nya. Nah, kita pastekan path yang sudah disediakan. Nah, teman-teman harus perhatikan ketika mengkopinya, jangan sampai ada yang kurang. Nah, terus kita nah, di Java Home ini kita enter. Nah, supaya sama seperti yang di gambar ini. Oke, kalau sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Ya, saya periksa dulu apakah tersimpan. Nah, terus kita tambahkan user yang dengan nama itu adalah Hadoop user. Nah, kita bisa setup konfigurasinya itu menggunakan sudo add user. Nah, sudo add user Hadoop user. Ini nanti akan menjadi. Nah, ini kita disuruh menambahkan passwordnya. Nah, kita samain aja dengan password ketika kita buat Linux-nya. Nah, untuk ini kita enter aja, tidak perlu nama. Yes. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita kopikan yang ini lagi. Kita jalankan semua komen yang ada di sini. Oke, yang terakhir add user. Oke, udah. Kita masuk ke step ke-17. Oke, setelah itu kita pastekan ke sini. Oke, kita lihat IP kita yang mana. Nah, IP kita itu yang ini. Nah, kita bisa lihat ini. IP-nya itu adalah 192.168.56.106. Nah, kita masuk ke ini, kita pastekan di sini. Ini kita kasih nama Hadoop Master. Ini adalah IP untuk Hadoop Masternya. Nah, maka kita buat network ini untuk slave 1 atau node lainnya itu kita buat berurutan. Nah, karena tadi saya 106, maka untuk node berikutnya adalah 107. Nah, di sini dia itu membuat dua slave atau 3 node cluster, 1 master, 2 slave. Nah, di sini saya akan membuat cuman 1 slave. Jadi saya akan buat 1 node master dan 1 slave-nya. Ya, di sini maka saya akan menambahkan
Nah, ini adalah 107, ini adalah slave 1. Nah, maka kita masuk ke nano di folder etc di file host. Nah, kita masuk ke sudo nano tc host. Nah, di sini di bawah sini enter. Nah, kita masukkan IP tadi. Nah, kita masukkan IP yang ini. Terus kita kasih nama Hadoop master. Oke, kita beri nama di sini itu adalah Hadoop master. Terus yang kedua, ini kita tinggal ubah saja nilai IP yang di ujung, itu kita ganti ke 107. Terus kita masukkan Hadoop slave 1. Nah, di sini karena saya cuma membuat 2 node saja, maka saya hanya membuat 2 IP saja, menyediakan 2 IP yaitu 106 dan 107. Nah, untuk digambar yang di tutorial yang dari artikel ini menyediakan 3 node atau 3 server. Nah, jadi dia itu membuat Hadoop master 1 sama slave-nya itu ada 2, Hadoop slave-nya itu ada 2. Kita lanjut ke step ke 19. Oke, kita save dulu yang tadi. Ini dianggap sudah selesai untuk host-nya. Nah, di step 19 itu kita sudah membuat slave-nya. Dan untuk membuat slave ini di sini dikatakan bahwa kita mengklon virtual masternya atau virtual masternya. Terus kita kasih nama yaitu slave 1. Nah, di sini karena dia buat 2 slave, maka dia itu menambahkan 2 slave 2. Terus kita ini terus konfigurasi di sini yaitu MAC address policy ini dia kasih generate MAC address for all network adapters. Oke, di sini kita disuruh matikan dulu. Oke, saya close dulu ya. Oke, close aja. Kita matiin dulu. Kita matikan karena kita mau clone sistem operasinya. Yang untuk clone itu gampang saja, kita tinggal klik kanan terus clone. Nah, di sini saya akan memilih tempatnya. Kita ganti Hadoop slave 1. Kita tinggal ganti. Ini saya akan mengganti path-nya. Kalau teman-teman ingin menggantinya ya dibiarkan saja seperti itu. Nah, di sini saya memindahkannya di drive C karena drive C saya itu sudah penuh. Kita ganti ke VM. Oke. Oke, udah kita pilih yang full clone. Nah, terus ini kita pilih generate new MAC address for all network adapters. Oke, udah kita finish.
Ini masih proses copy. Karena proses copy-nya lama, maka saya jeda dulu videonya. Karena di sini sudah selesai kita mengklon operating sistemnya, maka kita masuk dulu. Kita cek apakah berhasil. Udah berhasil. Udah berhasil. Ini adalah tampilan dari slave satunya, karena kita ngeklon dari slave dari Hadoop master. Kita keluar dulu. Kita masuk ke Hadoop masternya. Kita cek dulu. Kita tunggu sampai masuk. Ini udah masuk ya. Kita masuk lagi ke browser. Kita masuk ke artikel tadi yang ini dulu. Kita juga masuk ke terminal. Oke, kita sudah sampai di step dimana kita ngeklon operating system ini. Oke, kita lanjut. Oke, saya periksa dulu rekamannya proses jalan. Oke, kita ini step berikutnya yaitu, nah di sini tuh kita kan sudah ngeklon. Nah maka kita ganti nama hostname-nya. Nah maka dari itu kita masuk ke terminal masternya, itu sudo nano
name, ini kita ganti jadi Hadoop master. Nah ini kita lihat dari mana? Nah ini kita lihat dari nama setiap IP yang kita tentukan tadi. Tadi saya lihat kan, Hadoop master. Nah nama tadi itu berdasarkan nano ini berdasarkan nama yang kita sudah tentukan di sini. Nah ini 192.168.56106 ini adalah sebagai Hadoop master. Nah karena kita sudah tentukan host name-nya, mau kita reboot. Nah kita pindah ke tempat tadi juga, ke swap 1. Nah di swap 1 ini kita buka juga terminal di sini. Nah bisa kita lihat ini kita berada di Hadoop swap 1. Kita buka. Ini kita ganti jadi Hadoop swap 1. Kita Ctrl X, yes, bentar. Kita periksa apakah namanya sudah benar, betul, Hadoop swap 1. Oke, udah selesai, kita reboot juga. Oke, kita sudah berhasil mengganti hostname-nya. Oke, kita tunggu dulu, ini masih loading. Oke, kita buka ke Chrome-nya, Firefox-nya. Terus kita masuk ke terminal. Oke, kita sudah mengganti hostname ini jadi Hadoop master. Kita kembali step, kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu kita masuk ke user, Hadoop user. Terus masukkan master. Oke, kita sudah masuk ke Hadoop user. Nah terus kita membuat SSH key-nya.
Again RSA. Aja. Ini kita enter aja ini. Persen. Pas. Kita masukkan master 2000. Oke, itu sudah berhasil. Nah, terus kita copy ID-nya. Oke, kita sudah berhasil. Nah, kita copyin lagi ID dari Hadoop usernya. Oke, kita sudah berhasil menambahkannya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi foresight XML dari Hadoop. Nah, kita konfigurasinya itu di Hadoop master ya. Nah, bagian sini kita akan konfigurasi yang bagian konfigurasi ini. Nah, kita hapus saja. Nanti kita kopikan dari artikel ini. Copy, kita paste, terus kita save filenya. Nah, setelah itu kita konfigurasi lagi HDP site XML-nya. Enter. Nah, di konfigurasi ini tab saya config-nya. Kita copy konfigurasinya terus kita paste di terminal. Oke, udah. Kita cek dulu apa udah benar. Oke, udah benar. Oke. Nah, terus kita jalankan perintah yang di artikel ini. Nah, kita jalankan. Ini kan localhost, maka kita tambahkan Hadoop slave 1. Oke, udah. Kalau sudah kita save. Nah, terus kita akan copy konfigurasi dari Hadoop master ke masing-masing slave. Mungkin karena saya cuma punya satu slave, maka satu kali saja saya kopikan. Oke, kita sudah berhasil. Terus kita jalankan source environment. Nah, terus kita jalankan name node formatnya. Oke, ada yang salah. ADFS name node.
Oke, ini masih dibuat name node-nya. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa name node-nya itu berhasil. Ini has been successfully formatted. Lalu kita start dfs-nya, start dfs.sh. Oke, ini ada yang harus sedikit kesalahan. Kita kopikan ini di Google. Oke, kita lanjut ya. Jadi kesalahan tadi itu sebenarnya ketika kita masuk ke hadap user di sini, kita masuk yang perintah sudo yang bagian sini, yang sudo user ini, sebenarnya kita harus, nah setelah kita copy ini, copy ID hadap usernya, sebenarnya kita harus menambahkan konfigurasi ekspor pd-rcmd yang ini, yang apa ya, kita harus mengkonfigurasi ulang. Setelah saya cek tadi ternyata konfigurasinya hilang karena kita pindah user dari Hadoop master ke Hadoop user. Nah jadi, bagian sini, kita harus kopikan yang ini dan masukkan ke nano bus RT tadi. Nah kita kopikan paling bawah ini. Nah terus kita jalankan lagi perintah ini seperti kita ulang dari step awal, sh, terus kita cat lagi RSA ID RSA tab-nya ke SSH authorized case. Jadi kita copy lagi public-nya ke authorized case. Nah setelah itu, setelah kita melakukan semua tadi, kita harus menjalankan source.busrc. Nah terus setelah kita jalankan semua ini, baru deh kita copy ID yang tadi, yang paling bawah. Mungkin tutorialnya agak bertele-tele, tapi ya tadi sempat error. Nah jadi kita harus, kita copy lagi SSH copy ID ini untuk swap 1 dan master. Nah, saya sudah lakukan. Tapi saya lakukan lagi. Nah, bahwa ini sudah dilakukan. Untuk slide 1 juga ini sebenarnya saya sudah lakukan tadi. Nah tanda ketika kita sudah melakukan ini, ketika kita login ke SSH Hadoop user Hadoop /1 itu tidak menggunakan kata sandi atau tidak menggunakan kunci. Jadi ketika kita masuk ke SSH-nya, kita remote SSH-nya, kita remote ke Hadoop user Hadoop /1 ini, itu tidak menggunakan kata sandi. Kalau masih menggunakan kata sandi, itu kita harus menjalankan perintah yang di atas tadi, itu step berapanya. Nah dari step 5 ini, terus step 6. Nah setelah step 6 kita jalankan yang ini, step 23. Jadi step 5, step 6, terus step 23 kalau menemukan error kayak saya tadi.
Nah setelah itu saya stop dulu device-nya. Ini saya stop dulu device-nya. Oke, sudah berhasil stop, saya jalan ulang. Start device. Oke, sudah di start ini. Name node-nya, terus data node-nya, terus name node yang kedua ini adalah name node yang apa ya? Bisa dibilang ini adalah backup dari membernya kalau rusak. Nah, kalau ini kita tinggal masuk ke master, Hadoop master dengan port 9870. Nah, kita sudah berhasil masuk ke interface-nya. Untuk data, nah bisa kita lihat bahwa data itu ada di slide 1. Nah, kalau di tutorial yang di artikel itu ada dua data node, yaitu slide 1 dan slide 2. Nah, slide 1 dan slide 2. Dan terus kita harus, nah setelah ini kita konfigurasi lagi IAR-nya. Nah, sebelum itu kita harus menjalankan command atau perintah seperti yang di artikelnya. Paste. Oke, kalau gitu kita masuk ke masing-masing slide. Di sini disebutkan ada kedua slide. Tapi karena kita cuma memiliki satu slide, maka kita masuk ke slide saja. Nah, saya tidak mau masuk ke ke operating sistemnya karena nanti akan lambat. Jadi saya remote saja dari sini. Nah, remote-nya itu pakai SSH, user Hadoop slave 1. Nah, di sini saya sudah masuk ke slave 1. Nah, maka saya tinggal copyin perintahnya. Oke, di sini sudah kita perlihatkan. Oke, kita tinggal copy ini ya, konfigurasinya, paste. Oke, udah. Terus kita keluar, terus simpan, enter. Nah, ini dikonfigurasi di dua slide karena slide saya cuma satu, Hadoop slide saya cuma satu, jadi cuma satu konfigurasi. Nah, terus kita setelah itu kita langsung start IAR-nya di Hadoop master. Maka kita keluar dari slide-nya, exit, terus start yang .sh. Nah, kalau sudah di start, maka kita masuk ke URL ini.
Harus master 8088. Nah, ini bisa kita lihat not yang aktif itu 1. Nah, kalau di sini kan yang aktif notnya itu 2 karena dia mempunyai 2 slave. Karena di sini saya cuma buat 1 slave, maka cuma 1 yang terbaca. Maka yang tertulis itu cuma 1. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas karena tadi ada error yang lumayan kurang dimengerti, jadi ya mohon maaf. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.